Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Hawarizmi. Di video kali ini, kita mau bikin bika Ambon mini dengan full sarang yang teksturnya lembut, legit, dan juga kenyal. Ini enak banget ya, cara buatnya juga gampang, tanpa mixer, tanpa oven, jadi cocok banget buat ide jualan. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan menyiapkan bahan A atau bahan santan. Siapkan panci. Masukkan sebanyak 2 saset santan instan atau setara dengan 130 gram santan instan atau santan kental. Tambahkan dengan 50 ml air. Tambahkan juga 3 lembar daun jeruk, 1 batang serai yang sudah digeprek, dan 1 lembar daun pandan yang sudah disimpul. Supaya aromanya lebih wangi dan warnanya kuning alami, tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk. Dan tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Dan kalau udah rata seperti ini, bisa kita masak. Nah, di sini bahan A atau bahan santannya kita masak terlebih dahulu karena yang pertama, supaya nggak gampang basi, kemudian yang kedua, supaya saripati dari daun jeruk, serai, dan juga daun pandannya ini bisa keluar, jadi aromanya lebih wangi. Untuk memasaknya, kita gunakan api sedang cenderung kecil dan dimasak sampai benar-benar mendidih. Saat memasak bahan A atau bahan santan ini harus terus diaduk ya, supaya santannya nggak pecah. Kalau udah mendidih seperti ini, matikan api, kita aduk sebentar sampai busanya turun. Nah, kalau udah dalam keadaan masih panas-panas, kita tambahkan dengan 20 gram margarin atau bisa juga pakai butter. Kemudian aduk sampai margarinnya meleleh sempurna. Kalau margarin udah leleh sempurna, di sini bahan A atau bahan santannya udah jadi, bisa kita sisihkan sebentar dan kita tunggu sampai dingin. Selagi nunggu dingin, kita akan bikin bahan B atau bahan biang. Pertama, siapkan kurang lebih 75 ml air hangat. Jadi di sini airnya hangat-hangat kuku ya. Kemudian ditambahkan dengan setengah sendok makan gula pasir atau setara dengan 8 gram. Aduk-aduk sampai gula pasirnya setengah larut, dan kalau udah setengah larut bisa kita tambahkan dengan 5 gram tepung terigu protein sedang. Kita aduk lagi sampai tepungnya tercampur, dan kalau udah tercampur kita tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan atau setara dengan 3 gram. Aduk sampai raginya tercampur rata dengan semua bahan. Nah, kalau udah mulai tercampur rata seperti ini, selanjutnya bisa kita hentikan untuk proses pengadukannya. Tutup dengan plastik wrap atau bisa juga pakai tutup gelas. Kalau udah rapet, selanjutnya kita sisihkan sebentar sambil menunggu raginya aktif atau raginya menjadi berbuih. Dan selagi nunggu ragi berbuih, kita siapkan bahan C atau bahan utama. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Masukkan 4 butir kuning telur. 1 butir telur utuh. Tambahkan juga 100 gram gula pasir. Kemudian kita kocok dengan whisker sampai gula pasirnya menjadi setengah larut. Di sini Umi ngocoknya agak cepat selama kurang lebih 2-3 menitan. Setelah dikocok cepat selama kurang lebih 3 menitan, ini tekstur gulanya udah menjadi butiran-butiran yang lebih kecil. Gak larut-larut banget ya teman-teman, tapi gak apa-apa. Terlihat masih ada butiran-butiran gula, tapi bentuknya lebih kecil. Selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 125 gram tepung tapioka. Kita tambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit sambil kita aduk perlahan-lahan dengan whisker. Nah, seperti ini ya. Jadi tepung tapiokanya kita tambahkan sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk dengan whisker supaya tepungnya ini lebih mudah tercampur. Kalau tepung langsung kita tambahkan semuanya, resikonya teksturnya jadi bergerindil. Lebih baik kita tambahkan sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk perlahan-lahan, jadi teksturnya jadi lebih halus. Nah, kalau tepung udah tercampur rata dengan adonan, teksturnya bisa dilihat tidak terlalu kental, juga tidak terlalu encer. Siapkan saringan, dan di sini akan kita saring bahan A atau bahan santan yang kondisinya udah benar-benar dingin. Setelah disaring, bahan rempah akan kita sisihkan atau kita buang. Kalau udah tiris seperti ini, selanjutnya kita akan memasukkan bahan B atau bahan biang. Di sini bisa dilihat bahan B sudah mulai berbuih, tanda kalau raginya sudah aktif. Kalau udah berbuih seperti ini udah siap kita gunakan ya. Masukkan bahan B ke dalam adonan.
Kemudian aduk dengan whisker bahan A, B, dan C sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalau dirasa udah tercampur rata, selanjutnya bisa kita aduk dengan spatula untuk memastikan lagi semua bahan udah benar-benar tercampur rata. Kita aduk sampai dasar, pastikan bahan tepung sudah tercampur rata dengan adonan ya. Kalau udah dipastikan rata, selanjutnya bisa kita tutup dengan plastik wrap atau kain bersih, dan di sini adonannya akan kita istirahatkan selama kurang lebih 30-45 menit. Dan setelah diistirahatkan selama kurang lebih 45 menit, ini adonannya sudah mulai berbusa. Kalau diperhatikan, di sini buihnya cukup banyak ya. Tapi kalau misalnya adonan teman-teman buihnya nggak terlalu banyak, itu nggak apa-apa. Setelah plastik dibuka, langsung kita aduk dengan whisker supaya bahan yang mengendap bisa lebih tercampur. Nah, kalau udah rata, langsung kita tuang ke dalam gelas ukur supaya lebih mudah saat kita aplikasikan ke dalam cetakan. Sebelum adonan dituang, pastikan adonan kita aduk terlebih dahulu. Dan di sini sudah Umi siapkan cetakan kue lumpur. Panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil sampai benar-benar panas. Di sini Umi pakai cetakan besi, jadi bukan pakai cetakan teflon yang di dasarnya sudah Umi alasi dengan alas kompor. Kalau nggak ada alas kompor, teman-teman bisa gunakan seng atau loyang yang sudah tidak terpakai. Nah, ini udah cukup panas, kita coba percikan air. Dan kalau saat dipercikan airnya menjadi berbulir-bulir seperti ini, tanda kalau cetakannya udah panas. Oles cetakan menggunakan margarin tipis-tipis aja, yang penting merata. Nah, ini udah dioles merata, langkah selanjutnya kita tuang adonan ke dalam cetakan. Sebelum dituang, adonannya kita aduk-aduk dulu ya, dan ini dituangnya kurang lebih 3/4 dari tinggi cetakan. Di sini Umi nuangnya terlalu penuh, jadinya nanti agak bleber. Setelah adonan dituang, yang tadinya kita pakai api sedang cenderung kecil, kita kecilkan lagi apinya menjadi api lilin atau api yang paling kecil. Kemudian kita masak sampai bagian pinggirannya berkulit seperti ini. Nah, ini pinggirannya berkulit setelah Umi masak sekitar 3 menitan ya. Nah, kalau pinggirannya udah mulai berkulit, langkah selanjutnya kita tutup cetakan. Di sini kita masak masih dengan api sangat kecil sampai matang. Kira-kira sekitar 10-15 menitan bagian permukaannya sudah nggak basah atau sudah kering, tanda kalau bika ambonnya sudah matang. Kalau udah matang seperti ini, langsung kita keluarkan dari cetakan. Dan ini bisa teman-teman lihat bagian dasarnya nggak gosong sama sekali. Dalam keadaan sudah dingin, di sini mau coba Umi belah bagian dasarnya, kemudian akan kita coba buka. Kita buka pelan-pelan aja untuk melihat seratnya. Pas dibuka, ini seratnya full ya teman-teman, dari dasar sampai ke permukaan dari bika ambon ini. Nah, ini perhatikan seratnya itu halus banget. Teksturnya juga kelihatan lembut, legit, dan kenyal. Ini aku suka banget ya sama hasilnya, karena meskipun tanpa mixer dan tanpa oven, kita bisa bikin bika ambon yang teksturnya lembut, legit, dan bersarang. Untuk satu resep ini kita bisa dapatkan kurang lebih 22-24 pieces bika ambon mini dengan diameter kurang lebih 5,5 cm. Hasilnya lumayan banyak, jadi cocok banget ya buat ide jualan atau bisa juga untuk hidangan arisan atau kumpul keluarga. Pas aku sentuh, ini beneran teksturnya tuh lembut dan gak kering sama sekali, jadi moist gitu. Dan pas kita pegang juga, itu langsung berasa ya sarangnya. Sarangnya ini full banget dari dasar sampai ke permukaan dari bika ambon. Dan biasanya aku tuh nemuin bika ambon yang sarangnya udah bagus, tapi teksturnya tuh jadi kering. Tapi resep ini tuh beda banget. Sarangnya tuh bagus, tapi teksturnya tuh lembut, moist, dan gak kering sama sekali. Pas aku coba, rasa manisnya pas, ada rasa gurih dari santan, rasa dan aroma dari rempah-rempah seperti daun jeruk, sereh, dan juga daun pandannya juga berasa. Rasa dan aroma kunyitnya juga wangi, bikin aroma telurnya jadi tersamarkan. Bika ambon ini bisa tahan di suhu ruang maksimal 2 harian, dan kalau di chiller atau di kulkas tahannya kurang lebih 1 mingguan. Kalau disimpan di kulkas sebelum disajikan, bisa dihangatkan dulu dengan cara dikukus atau dimasukkan ke dalam magicom. Nah, itu nanti teksturnya bakalan jadi lembut lagi, moist lagi, dan lebih enak. Percaya deh, resep ini tuh anti gagal dan wajib banget dicobain.
Mungkin segitu dulu ya resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.